Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Maulana, NPM 192191172 dari kelas 2 IPNJAS. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang protein dalam ilmu gizi. Langsung saja ke materinya. Protein adalah senyawa organik kompleks yang berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dan monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadang kala sulfur serta fosfor. Protein berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Protein terlibat dari sistem kekebalan imun sebagai antibodi, yaitu sistem kendali dalam bentuk hormon sebagai komponen penyimpanan dan juga dalam transportasi hara. Nah, protein ditemukan oleh John Jacob Balzus pada tahun 1838. Sumber protein berasal dari daging, ikan, telur, susu, tumbuhan berbiji, kentang, dan sejenisnya. Protein atau protos yang berarti paling utama adalah senyawa organik kompleks yang mempunyai bobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Jadi protein adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan peptida. Molekul protein sendiri mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, serta fosfor. Protein ini dirumuskan oleh John Jacob Balzus pada tahun 1838. Nah, jadi itu untuk pengertian protein. Nah, di sini juga ada jenis-jenis protein. Yang ke-1 ada protein sempurna. Protein sempurna ialah protein yang di dalamnya terkandung suatu asam amino yang lengkap. Protein sempurna tersebut pada umumnya itu terdapat pada protein hewan. Nah, yang kedua ada protein kurang sempurna. Protein kurang sempurna ialah protein asam aminonya lengkap namun jumlah dari beberapa asam amino tersebut sedikit. Protein kurang sempurna tidak mampu untuk mencukupi pertumbuhan, namun protein kurang sempurna dapat mempertahankan jaringan yang telah ada sebelumnya. Yang ketiga, protein tidak sempurna. Protein tidak sempurna, protein yang kurang atau juga tidak mempunyai asam amino. Protein tidak sempurna tersebut tidak mampu untuk mencukupi pertumbuhan dan juga mempertahankan yang telah ada sebelumnya. Nah, protein dapat dibedakan menjadi protein nabati juga protein hewani. Kalau protein nabati yaitu protein yang berasal dari tanaman atau tumbuh-tumbuhan. Nah, ada protein hewani. Protein nabati yang berasal dari hewan yang terdapat dari hewan. Nah, itu. Yang selanjutnya fungsi protein. Fungsi protein pada umumnya berfungsi ialah sebagai zat pembangun tubuh dan juga pelindung tubuh, pendorong metabolisme serta penyokong organ tubuh dalam berbagai aktivitas. Nah, di sini ada beberapa fungsi protein, ialah 1 dapat membantu serta juga mendorong pertumbuhan dan dapat memelihara susunan juga struktur tubuh dari sel, jaringan hingga sampai ke dalam organ-organ tubuh. Kedua ada protein ialah sebagai sumber karbohidrat atau tenaga. Nah, dia dapat membantu tubuh di dalam tubuh melawan, menghancurkan dan juga dapat menetralkan
zat-zat dari luar ataupun zat asing yang masuk di dalam tubuh. Nah, selanjutnya protein itu juga berfungsi ialah sebagai penyediaan energi bagi tubuh. Yang kelima, protein tersebut berfungsi ialah sebagai asupan diet serta juga rendah gula. Yang keenam, dapat memelihara serta juga menjaga keseimbangan asam basa serta cairan tubuh, dikarenakan protein tersebut juga berfungsi ialah sebagai buffer atau penahan. Yang ketujuh, ada dapat mengatur dan juga menjalankan metabolisme tubuh, dikarenakan protein sebagai enzim yang berarti protein mengaktifkan dan juga yang masuk ke dalam reaksi kimia. Yang kedelapan, protein tersebut berfungsi sebagai biokatalisator. Yang kesembilan, ada protein ialah bahan dalam sintesis substansi yang sangat penting seperti halnya suatu hormon, enzim, antibodi, dan juga kromosom. Nah, cukup sekian yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.